10 karakter utama pendiam dan antisosial. Ada beragam karakter dalam anime, mulai dari yang paling banyak dijumpai yaitu tokoh penuh semangat dan mementingkan teman-temannya, hingga karakter yang justru menghindar dari hubungan pertemanan atau disebut antisosial. Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan fokus berdasarkan pada karakter utamanya, yang memiliki sifat pendiam, antisosial dan penyendiri, yang juga termasuk orang cuek dan dingin yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tentunya bukan tanpa alasan, karakter utama dalam sebuah anime menjadi seorang introvert, yang menutup diri. Alasannya beragam, bisa akibat punya pengalaman buruk, atau bahkan karena karakter itu adalah seorang pemalas, yang tidak ingin terlibat dengan kegiatan yang merepotkan. Meski mempunyai sifat pendiam, tapi pemeran utama dalam anime justru menjadi terlihat lebih cool atau keren karena misterius, terlebih dengan kelebihan semisal kejeniusan yang disembunyikan. Berikut adalah 10 karakter utama pendiam dan antisosial. Pertama, Hachiman Hikigaya, dari anime Oregairu. Bukan hanya satu, tapi dalam anime Oregairu, ada sepasang tokoh pendiam. Pertama adalah seorang siswa antisosial dan yang kedua yaitu perempuan pendiam yang tersingkir dari pergaulan. Menceritakan seorang siswa antisosial bernama Hachiman Hikigaya, yang mempunyai pandangan aneh tentang hubungan pertemanan. Menurutnya pertemanan tidak lebih dari sekedar hubungan antar pendusta. Suatu hari, sebagai hukuman atas esai yang telah dibuatnya, Hachiman dipaksa oleh gurunya untuk menjadi anggota Service Club, sebuah klub sekolah dengan kegiatan menyelesaikan masalah siswa yang butuh bantuan. Di sana Hachiman bertemu dengan seorang gadis cantik, pintar dan sekaligus berasal dari keluarga kaya bernama Yukino Shita yang tersingkir dari pergaulan karena terlalu sempurna. Klub yang diikuti Hachiman, juga terdapat gadis imut bernama Yui Gahama, yang sangat tertarik dengan Hachiman. Pada awalnya hubungan antara Yukino dan Yui Gahama dan juga Hachiman tidak pernah bisa sependapat sehingga sulit bekerja sama untuk menyelesaikan masalah para siswa, tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Yukino dan Yui Gahama dan juga Hachiman mulai saling memahami. Kedua, Kiyotaka Ayano Kouji, dari anime Classroom of the Elite. Anime dengan karakter utama cerdas dan jenius ini, hampir mirip anime Oregairu, dengan adanya sepasang tokoh pendiam yang sangat cuek, akan tetapi tetap terlihat keren karena kejeniusannya. Berlatar di Akademi Koudo Ikusei, sebuah sekolah elit yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membina generasi masa depan yang akan menjadi penopang negara di mana lulusannya 100% akan diterima baik bekerja maupun kuliah. Akademi Koudo Ikusei menggunakan metode dan kurikulum khusus yang ditetapkan langsung oleh negara untuk mendidik siswanya, sehingga hanya siswa terbaik serta dianggap pantaslah yang akan diperlakukan dengan baik. Kiyotaka Ayano Kouji baru saja masuk ke Akademi Koudo Ikusei, dan ditempatkan di kelas 1D, yang merupakan kelas paling buruk. Di sana Ayano Kouji bertemu dengan seorang gadis bernama Suzune Horikita yang berambisi mendaki sampai ke kelas A. Namun Horikita sama sekali tidak tertarik untuk berteman dengan siapapun, sampai suatu ketika kelas 1D dalam kondisi terpuruk, hingga akhirnya Horikita meminta Ayano Kouji bekerja sama untuk membantunya untuk membantu kelas 1D. Ketiga, Oreki Hotaro, dari anime Hyuuka. Karakter paling kalem ini, bernama Oreki Hotaro, siswa pemalas yang menolak untuk mengikuti kegiatan sekolah hingga bersosialisasi dengan alasan tidak ingin membuang-buang tenaga. Oreki Hotaro digambarkan sebagai karakter yang pemalas dalam anime Hyuuka. Dia tidak suka berhubungan dengan sesuatu yang merepotkan. Sewaktu masuk SMA, Hotaro dipaksa mengikuti klub oleh kakak perempuannya yang berada di luar negeri untuk bergabung dengan klub sastra klasik, yang terancam akan dibubarkan karena kekurangan anggota. Setelah bergabung dengan klub sastra klasik di sekolahnya, Hotaro menunjukkan kejeniusannya dengan memecahkan berbagai kasus misteri yang ada di sekolahnya. Awalnya Hotaro tidak tertarik dalam memecahkan misteri tersebut, karena Hotaro berpikir akan menghabiskan energinya. Hotaro pun terpaksa memecahkan misteri tersebut, karena Chitanda Eru, salah satu anggota klubnya selalu memaksanya untuk memecahkan misteri tersebut. Anggota sastra klasik pun diisi oleh beberapa anggota lainnya, yaitu Fukube Satoshi, yang merupakan teman baik Hotaro, dan juga Ibara Mayaka, salah satu temannya, dan juga Chitanda Eru, seorang gadis yang selalu penasaran dengan berbagai hal. Keempat, Handa Sei, dari anime Handa-kun. Anime dengan karakter utama seorang introvert, dan sangat tertutup hingga seolah punya dinding penghalang dengan lingkungan di sekitarnya, menceritakan kaligrafer muda berbakat bernama Handa Sei. Handa selalu salah mengartikan bahwa perhatian dari orang di sekitarnya adalah bullying, sehingga akhirnya tidak memiliki teman satupun, padahal sebenarnya Handa sangat populer dan dikagumi oleh siswa lain di sekolahnya. Sebagai siswa paling populer di sekolah,
Handa yang hanya menginginkan hidup dengan tenang dan damai, setiap hari mendapat gangguan dari siswa lain baik itu yang datang sebagai saingan maupun penggemar. Namun karena menganggap bahwa semua orang yang mendekatinya bertujuan untuk melakukan bullying, akhirnya Handa lebih memilih untuk menghindar dan menanggapinya dengan dingin yang justru membuatnya terlihat lebih keren. Kelima, Sato Tatsuhiro, dari anime NHK, Niyou Koso. Menceritakan pemuda berusia 22 tahun bernama Sato Tatsuhiro, yang merupakan hikikomori yang sudah hampir 4 tahun lamanya menarik diri dari masyarakat, dan menganggap semua yang terjadi adalah konspirasi organisasi rahasia NHK. Suatu hari, karena takut statusnya sebagai seorang net tersebar, akhirnya Sato memutuskan pergi keluar rumah untuk mencari sebuah pekerjaan sampingan. Setelah mencari kerja, namun tidak berhasil, Sato mendapat surat dari seorang gadis cantik bernama Nakahara Misaki, yang berisi bahwa dirinya terpilih dalam sebuah proyek dan diminta untuk pergi ke taman tepat jam 9 malam. Misaki mengatakan bahwa akan menyelamatkan Sato dengan langsung memperkerjakannya karena kekurangan staf. Kemudian Sato juga diminta untuk menandatangani kontrak berisi cara melepaskan diri dari hikikomori jika ingin disembuhkan. Keenam, Tanaka, dari anime Tanaka-kun wa Itsumo. Protagonis dari anime Tanaka-kun wa Itsumo, terlihat seperti seorang pendiam, karena sangat malas bergerak ataupun berbicara, dan suka menghabiskan waktu dengan menyendiri untuk bermalas-malasan. Anime dengan tokoh utama pemalas ini, berpusat pada seorang siswa bernama Tanaka yang selalu terlihat lesu dan kegiatannya di kelas, setiap hari hanya tidur di atas meja atau melamun sambil menopang dagu. Selain itu, pada jam istirahat, Tanaka juga selalu pergi menyendiri ke tempat tenang, dan jauh dari keramaian untuk bersantai dan tidur, maupun bermalas-malasan, sampai akhirnya lupa waktu, dan terlambat masuk kelas. Beruntung, Tanaka mempunyai teman perhatian bernama Ohta, yang siap mendukungnya dengan menggantikan Tanaka jika ada tugas berat hingga mengangkatnya ketika sedang malas untuk berjalan. Ketujuh, Amano Keita, dari anime Gamer. Amano Keita, seorang maniak game penyendiri, yang sama sekali tidak mempunyai teman karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dan hanya berteman dengan gamenya. Suatu hari, ketika Amano sedang berbelanja di toko games, Amano bertemu dengan Tendo Karen, gadis paling cantik dan populer di sekolahnya, yang ternyata merupakan seorang maniak games. Setelah membicarakan tentang games, Tendo mengundang Amano untuk bergabung dengan klub game sekolah, dan ternyata Amano sangat payah dalam bermain games karena alasannya bermain hanya untuk dinikmati. Akhirnya Amano menolak undangan dari Tendo untuk menjadi anggota klub gamenya, namun Tendo bersikeras untuk mengajaknya bergabung, karena sebenarnya diam-diam Tendo menyukai Amano, dan ingin selalu bersamanya. Kedelapan, Fujimiya Kaori, dari anime Isuka Friends. Anime ini mengisahkan tentang seorang gadis pendiam dan penyendiri bernama Fujimiya Kaori, yang tidak bisa berteman dengan orang lain karena ingatan indah miliknya akan hilang setiap hari Senin. Cerita berawal ketika Yuki Hase, teman sekelas Fujimiya, mengajaknya untuk berteman karena sering melihatnya menyendiri. Namun, Fujimiya menolak ajakan dari Hase, meski mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang. Mendapat penolakan dari Fujimiya tidak membuat Hase menyerah, dengan tetap terus berusaha untuk menjadi temannya, hingga pada akhirnya Fujimiya memberitahukan rahasianya kepada Hase. Setelah mendengar pernyataan Fujimiya, Hase bukan membenci atau menganggap perkataannya mengada-ngada, melainkan justru menjadi lebih bertekad untuk berteman dengan Fujimiya, meski harus membuat kenangan baru atau memulai lagi dari awal setiap minggunya. Kesembilan, Saiki Kuso, dari anime Saiki Kuso no Xinan. Anime dengan karakter utama introvert ini, bahkan sampai tidak pernah berbicara, dan menolak untuk berhubungan dengan orang lain, menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Saiki Kuso, yang sekaligus merupakan seorang cenayang. Sejak lahir, Saiki mempunyai kemampuan psikis, seperti telekinesis, teleportasi, telepati dan lain sebagainya, yang membuat kehidupannya terlihat sangat lebih mudah, dan memungkinkan dirinya untuk mendapat semua yang diinginkannya. Namun, sewaktu masih berada di taman kanak-kanak, Saiki pernah menjadi sorotan media, akibat tidak pernah kalah dalam bermain suit dengan menggunakan kemampuannya, sehingga akhirnya Saiki menolak untuk menunjukkan kekuatannya di muka umum lagi. Saiki berusaha keras supaya tidak menjadi pusat perhatian, dengan tidak menggunakan kekuatan di depan orang lain, akan tetapi, semua itu tidak mudah, seperti yang dibayangkannya, karena di sekolahnya, Saiki dikelilingi oleh orang-orang aneh yang sulit untuk diatasi. Ke-10, Kodaka Hasegawa, dari anime Haganai.
menceritakan tentang murid pindahan bernama Kodaka Hasegawa, yang sulit untuk mendapatkan teman karena penampilannya yang menyeramkan seperti berandalan dengan sorot mata tajam dan rambut pirangnya. Suatu hari Kodaka melihat teman sekelasnya bernama Yozora Mikazuki, seorang gadis aneh yang sedang berbicara dengan teman imajinasinya di kelas setelah jam pelajaran. Menyadari mempunyai masalah yang sama, yaitu sama-sama sulit mendapat teman, akhirnya Yozora mengajak Kodaka membuat klub yang dirancang khusus untuk orang yang tidak punya teman, dengan tujuan belajar cara menjalin pertemanan. Anggota klubnya diisi oleh siswa penyendiri lain, seperti Sena Kashiwazaki, yang tersingkir dari pergaulan karena terlalu cantik, dan Rika Shiguma yang tersingkir dari pergaulan karena terlalu pintar, dan beberapa anggota lainnya yang memiliki kasus serupa. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang 10 karakter tadi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Sayonara.